Halo teman-teman, selamat pagi. Have a nice day untuk kita semua. Berkaitan dengan food additive atau bahan tambahan pangan carbonating agent dan anti-foaming agent, sudah tahukah kalian tentang bahan aditif pangan tersebut? Jika belum, kami dari kelompok 6 beranggotakan saya, Dani Satrio Caksono, NPM 206900022, kemudian rekan saya Putri Nafisatul, NPM 2069026, dan Tiara Eka Refrianda, NPM 2069027. Sebelum kita ulik lebih lanjut tentang bahan aditif carbonating agent dan anti-foaming agent, sedikit introduction mengenai apa itu bahan tambahan pangan atau BTP. BTP merupakan bahan yang ditambahkan pada pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, di mana nantinya akan berpengaruh pada kualitas pangan meliputi keawetan, organolaktik flavor, rasa, aroma, serta mencegah ketenikan. Kemudian, tren dari penggunaan BTP itu sendiri didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pangan, adanya perubahan gaya hidup sosial, serta perubahan isu yang ada di masyarakat. Sehingga hal ini mendorong industri pangan terus melakukan inovasi baru, sehingga produk pangan yang beredar semakin banyak jenisnya. Dan hasilnya adalah keberagaman produk menuntut penggunaan BTP yang mampu menyesuaikan tuntutan selera konsumen yang semakin kompleks. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi yang utama. Yang pertama ada bahan tambahan pangan carbonating agent atau bisa disebut agen karbonasi. Bahan ini adalah bahan tambahan pangan untuk membentuk karbonasi di dalam pangan, misalnya karbon dioksida atau karbon dioksida. Contoh produk yang dapat kita jumpai adalah minuman berkarbonisasi, effervescent, dan produk lain yang menginginkan buih. Dalam senyawa pengkarbonasi, beberapa senyawa berikut telah dimanfaatkan sebagai zat pengkarbonasi dalam bentuk kering atau bisa disebut dengan carbonating agent in dry form. Yang pertama ada karbonat anorganik atau bikarbonat, kemudian ada natrium bikarbonat. Ketiga bahan ini menjadi bahan pengkarbonasi yang paling umum untuk digunakan. Kemudian ada agen lain yang juga termasuk. Yang pertama ada natrium karbonat, kalsium karbonat, dan juga kalium karbonat. Akan tetapi ketiga bahan ini termasuk jarang untuk digunakan karena jika ditambahkan dalam jumlah untuk mendapatkan karbonisasi yang cukup atau mendapatkan efek karbonisasi, efeknya pada saat pelepasan karbon dioksida melalui kontak dengan asid atau asam akan dihasilkan rasa menyerupai payau atau logam yang tentu saja tidak diinginkan. Perbandingan bahan terdiri dari 4. Yang pertama ada natrium bikarbonat yang memberikan rasio mol karbon dioksida terhadap ion natrium paling banyak 1:1 dan mudah larut. Yang kedua ada natrium karbonat yang hanya melepaskan 1 mol karbon dioksida untuk setiap 2 mol natrium ion. Yang ketiga ada kalium karbonat yang juga menghasilkan 2 mol ion kalium untuk setiap mol karbon dioksida yang dilepaskan, dan sekali lagi menghasilkan rasa asin. Yang terakhir ada kalsium karbonat yang tidak menghasilkan rasa asin dalam konsentrasi tinggi yang memberikan rasa logam yang tidak enak diminum. Ini juga tidak larut dalam air yang selanjutnya juga mengurangi keinginannya sebagai agen karbonasi. Kemudian contoh produk karbonasi agent yang paling umum, paling sering kita jumpai yaitu produk minuman karbonasi, di mana minuman ini adalah minuman yang mempunyai efek extra sparkle dengan ciri khas sentuhan soda di mulut, mouthfeel, dan perasaan yang menggigit atau bite pada saat minuman tersebut diminum. Pada pembuatan minuman berkarbonasi, di pasaran seringkali ditambahkan bahan pengawet dan flavor buatan untuk meningkatkan daya simpan dan daya tarik dari minuman tersebut. Asam sitrat, asid, dan natrium bikarbonat merupakan senyawa kimia yang utama dalam pembuatan minuman berkarbonasi ini.
USA mengklaim konsentrat minuman berkarbonasi kering untuk menyiapkan minuman berkarbonasi. Sumber dari karbonasi kering yang terdiri dari suspensi padat kalsium karbonat yang terbagi halus terdispersi dalam matriks karbonat yang larut dalam air, di mana kalsium karbonat memiliki rata-rata ukuran partikel primer kurang dari sekitar 100 milimikron, dan secara substansial bebas dari agregat dalam kelebihan sekitar 10 mikron, asam tidak beracun kering, dan flavoran atau penambah rasa. Pengertian dari anti-foaming agent. Anti-foaming agent juga dikenal sebagai defoamer. Aditif ini di sejumlah industri dengan membantu menjaga pembentukan busa atau menghentikan gelembung yang terjadi dalam operasi produksi. Bahan-bahannya tidak larut dalam media berbusa dan menyebar dengan cepat ke seluruh permukaan karena viskositasnya yang rendah. Kebutuhan anti-foaming agent menjadi sangat jelas. Ketika keberadaan atau terbentuknya busa mengganggu proses yang pertama, proses produksi awal, pengisian bahan, pengukuran volume, dan ketika tekstur makanan terpengaruh secara negatif. Foaming atau terbentuknya busa dapat dicegah dengan melakukan kontrol pada saat pemrosesan. Akan tetapi dalam banyak kasus, produsen pangan tidak dapat melakukan tanpa penambahan agen anti busa. Pencegahan busa mengurangi kerugian material selama persiapan dan produksi makanan. Agen anti busa dari berbagai berbasis silikon adalah umum dalam industri makanan untuk memenuhi harapan pelanggan akan produk. Latar belakang zat aditif anti-foaming. Sebelum produk anti busa tersedia di pasaran, bahan anti busa alami seperti perasan jeruk lemon dan minyak goreng dapat dimasukkan sebagai bahan untuk mengurangi busa. Permintaan akan solusi yang lebih menyeluruh muncul karena kedua bahan ini mengubah rasa saat digunakan dalam volume yang lebih tinggi. Dalam kasus industri pangan, biasanya menggunakan penghilang busa berdasarkan emulsi silikon bertipe polydimethyl atau berkode makanan E900 yang menawarkan hasil sangat baik pada dosis rendah, efek penghilang busa yang tahan lama, dan keandalan yang tinggi dalam efektivitasnya. Berikutnya ada kategori anti busa. Yang pertama ada anti-foaming oil basis. Pencegah busa berbasis minyak ideal untuk aplikasi dan pengurangan busa yang intens. Mereka mengandung pembawa minyak dan tidak bercampur dengan baik dengan air untuk karakteristik anti busa yang optimal. Anti-foamer ini tidak larut dalam air dan larutan berbasis air. Yang kedua ada anti-foaming silikon basis. Anti busa berdasarkan silikon memiliki bentuk silika hidrofobik agar tetap tidak larut dalam air. Produsen makanan dapat memanfaatkan anti busa berbasis silikon dalam persiapan makanan, pengolahan air, dan banyak lagi. Bahan-bahan ini juga dapat ditemukan dalam sistem pembusaan tidak berair, termasuk penyulingan minyak atau lebih unggul. Berikutnya keunggulan anti-foaming silikon basis. Penggunaan penghilang busa berbasis silikon dalam makanan karena banyak keuntungannya. Yang pertama ada pembubaran mudah dalam sistem air. Yang kedua tidak mempengaruhi sifat organoleptik makanan. Yang ketiga efektif dalam dosis rendah, yaitu sekitar 0,01 hingga 0,1%, tergantung jenis busanya. Yang keempat, sesuai dengan peraturan tambahan makanan Eropa dengan nomor 1333 atau 2008. Yang kelima, bersertifikat sebagai aditif E900 dalam industri makanan. Keefektifan yang luar biasa dari pencegah busa berbasis silikon dan jaminan keamanan pangannya menjadikannya pilihan terbaik untuk digunakan dalam aplikasi di mana ada kontak dengan makanan.
Itulah sedikit penjelasan tentang carbonating agent dan anti-foaming agent. Kenali bahan tambahan pangan untuk ciptakan pangan yang aman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.